Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Kakak harap pagi hari ini adik-adik tetap bisa bersuka cita ya. Karena walaupun adik-adik tidak bisa bersekolah minggu seperti biasanya, tapi adik-adik boleh bersuka cita karena adik-adik tetap bisa beribadah di rumah dan tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak memulai firman hari ini, kakak mau kasih adik-adik sebuah tebak-tebakan. Adik-adik tebak ya. Kakak mempunyai benda yang kakak pegang di tangan. Adik-adik tebak, kira-kira benda apakah ini? Benda ini adalah benda yang istimewa, yang bisa bersinar, juga disukai oleh banyak orang. Kakak juga suka memberikannya di dalam kelas kepada adik-adik kakak yang istimewa. Misalnya, adik-adik kakak yang dengan berani memimpin doa di dalam kelas, atau adik-adik kakak yang tertib mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan selama di sekolah minggu, atau bisa juga kepada adik-adik kakak yang bisa menjawab pertanyaan kakak ketika kakak mengajar di kelas. Kira-kira adik-adik sudah tahu belum benda apa yang ada di tangan kakak? Tada! Kalau adik-adik menjawab bintang, adik-adik benar. Adik-adik, bintang adalah benda yang istimewa karena bintang itu bisa di malam yang gelap, bintang bisa hadir memberikan cahaya. Dengan adanya bintang, malam yang gelap menjadi terang. Bintang juga istimewa karena kehadirannya disukai oleh semua orang. Adik-adik juga bisa loh menjadi seperti bintang di langit, menjadi sosok yang istimewa, yang disukai oleh banyak orang dan terlebih di mata Tuhan. Tapi kira-kira gimana ya caranya supaya adik-adik bisa menjadi anak yang seperti bintang di langit? Ada caranya. Dan yang kasih tahu caranya adalah bukan kakak, tapi adalah Rasul Paulus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18, Paulus memberitahu sebuah cara bagaimana adik-adik bisa menjadi seperti bintang di langit. Kakak rangkum apa yang Paulus sampaikan dalam Filipi dalam alat peraga ini. Kira-kira apa ya cara yang diberitahu oleh Paulus agar adik-adik bisa menjadi seperti bintang di langit? Oke? Nah, kakak mau kasih tahu. Coba adik-adik tebak. Ini satu kata terdiri dari 4 huruf. T. Adik-adik bisa tebak? Huruf kedua adalah A. Sudah mulai bisa tebak? Huruf yang ketiga adalah A lagi. T-A-A. Berarti huruf yang keempat adalah taat. Adik-adik, rupanya cara yang dikatakan oleh Paulus bagaimana kita bisa menjadi anak-anak yang istimewa seperti bintang-bintang di langit adalah dengan menjadi anak-anak yang taat. Nah, sekarang anak-anak yang taat, T-A-A-T, taat, gimana sih kak caranya menjadi anak yang taat? Kakak kasih tahu ya. Ada 4 huruf dalam kata T-A-A-T, taat. Nah, bagaimana adik-adik bisa menjadi anak yang taat? Pertama, T, turut kehendak Allah. Adik-adik bisa menjadi anak-anak yang taat kalau adik-adik melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau adik-adik melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, seperti berdoa, membaca firman, taat kepada mama dan papa, rajin belajar, jujur, dan lain-lainnya. Semua yang Tuhan suka, semua yang Tuhan senang, itulah yang adik-adik lakukan. Dengan demikian, adik-adik menjadi anak-anak yang taat. Kemudian yang kedua, huruf A. Apa ya? Coba. Ada atau tidak ada aku. Ini Paulus yang mengatakan. Kata Paulus, ada atau tidak ada aku
kamu tetap taat. Ada atau tidak ada papa mama yang mengawasi, adik-adik tetap taat. Ada atau tidak ada kakak sekolah minggu yang mengawasi, adik-adik tetap taat. Ada atau tidak ada kakak atau siapapun mengawasi, adik-adik tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke, sekarang A yang ketiga. Apa ya? Bagaimana sih cara menjadi taat? Awal hingga akhir setia. Adik-adik, ketika adik-adik mau menjadi anak yang taat, dari awal, sekarang, sampai ke depan, adik-adik tetap setia untuk menjadi anak yang taat. Kemarin, besok, sekarang, adik-adik tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika senang, ataupun susah, ataupun ada dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti sekarang ini, adik-adik tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Misalnya adik-adik tetap berdoa, mendoakan keadaan bangsa kita agar cepat-cepat pergi virus yang nakal dan menyerang bangsa Indonesia. Adik-adik bisa tetap setia membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa tetap taat kepada mama papa yang meminta adik-adik untuk rajin cuci tangan. Adik-adik bisa melakukan itu, tetap taat walaupun di masa-masa seperti ini, walaupun adik-adik harus diam di rumah, adik-adik tetap boleh taat dan harus terus taat. Yang keempat, T. Tidak bersungut-sungut. Siapa adik-adik yang kalau disuruh mama masih bersungut-sungut atau malah berantem sama kakak? Kakak nih harusnya yang nyapu, adek lah yang ngambil ini. Siapa? Adik-adik, ketika kita menjadi anak-anak yang taat, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak berbata-batan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi, ketika kita taat, kita tidak melakukannya dengan bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Adik-adik mau mulai sekarang menjadi anak yang taat ketika disuruh mama papa, ketika disuruh ibu guru, ketika melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, adik-adik melakukannya dengan senang hati. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik di masa adik-adik di rumah ini untuk melakukan 2 saja proyek ketaatan. Kakak mau meminta adik-adik yang pertama untuk taat berdoa setiap hari. Adik-adik, mari kita doakan. Kakak mau minta adik-adik setiap hari mendoakan tentang kondisi negara kita. Adik-adik setia untuk berdoa supaya virus-virus jahat ini boleh pergi. Kedua, kakak mau meminta adik-adik untuk taat cuci tangan. Adik-adik rajin cuci tangan setiap hari ketika di rumah. Jadi ada dua hal yang kakak minta adik-adik untuk belajar taat di masa adik-adik tinggal di rumah. Satu, untuk adik-adik tetap setia berdoa agar Tuhan melindungi kita dari virus-virus jahat ini, virus-virus nakal, dan virus-virus ini boleh pergi. Dan yang kedua, kakak mau adik-adik belajar untuk taat, untuk rajin cuci tangan. Adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi anak yang taat, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena dengan menjadi anak yang taat, engkau akan menjadi bintang yang bersinar. Engkau juga akan menjadi disukai oleh orang-orang di sekitarmu. Engkau juga akan menjadi bintang yang dikasihi Allah. Dan adik-adik, kenapa adik-adik harus taat? Karena dengan taat, engkau akan bersuka cita. Adik-adik akan bersuka cita. Dan yang terakhir, jadilah anak yang taat, karena itu adalah tanda bahwa engkau adalah anak-anak yang telah diselamatkan.